Warga jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima berita gereja minggu ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh warga jemaat dalam ibadah hari ini. Selanjutnya, terimalah berita gereja minggu ini sebagai berikut. Berita gereja minggu ke-34, Minggu 23 Agustus 2020. Romawi 1, pelayanan katekisasi persiapan sidi dan baptis dewasa. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa mulai bulan Agustus 2020, tiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat, di Gereja Klepu, bagi warga jemaat yang akan mengikuti pelayanan tersebut, dimohon mempersiapkan diri. Romawi 2, Hari Raya Penuaian. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Hari Raya Penuaian atau Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020 akan diselenggarakan pada besok Minggu, tanggal 6 September 2020 di wilayah masing-masing dan dihimpun oleh majelis wilayah masing-masing. Mengingat kondisi masih masa pandemi, maka persembahan dimohon dalam wujud uang. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Romawi 3, evaluasi blok. Diberitahukan kepada pengurus blok se-GKJ Ceper bahwa terhitung mulai tanggal 18 hingga 31 Agustus 2020 diselenggarakan evaluasi blok se-GKJ Ceper. Kepada pengurus blok dimohon untuk mempersiapkan diri dan mengundang para evaluatornya masing-masing. Romawi 4, persembahan mingguan untuk wilayah 1 dikumpulkan melalui bendahara blok masing-masing. Sebelum kita mulai peribadatan, kami menghimbau kepada warga jemaat yang menggunakan handphone harap di-setel getar. Warga jemaat yang terkasih, ibadah hari ini menggunakan liturgi Minggu keempat yang termuat di buku liturgi halaman 4. Untuk itu warga jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini kita bersama masih diperkenankan untuk memuji nama-Mu. Untuk itu marilah kita bermazmur bersama dari Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 6 secara bersaut-sautan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku ke padang yang berbunyi hijau. Ia mengirim aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk itu marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4, Suci, suci, suci. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita menerima hukum kasih yang terambil dari Markus bab 12 ayat yang ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita
masuk dalam doa penyesalan. Inilah kami, umat-Mu yang penuh dosa. Inilah kami, hamba-Mu yang lemah dan seringkali tergoda oleh hawa nafsu duniawi. Inilah umat-Mu yang seringkali mementingkan diri sendiri dan mengabaikan firman-Mu. Inilah kami, hamba-Mu, yang belum dapat mengasihi dengan sempurna seperti apa yang Engkau ajarkan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kami. Ampuni kami atas kesombongan dan keangkuhan kami. Ampuni kami atas rasa acuh kami terhadap sesama. Ajarkan kami untuk hidup penuh cinta dan kasih. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 3. Meski tak layak diriku. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Pada saat ini kami bersyukur di tengah-tengah ibadah, meskipun melalui online, tapi kami yakin disinilah kami Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Pada saat ini Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada penghiburan, dan di dalam firman-Mu ada tuntunan yang menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sabdamu abadi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 16. Matius 16 ayat 13 hingga 20. Demikianlah firman Tuhan. Matius 16 ayat 13 hingga 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu harapan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, meskipun pada saat ini di minggu ini kita beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya ikatan persekutuan kita senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara-saudara mendengar sebuah kata yang berasal dari Ambon, yaitu tete manise? Saya yakin saudara-saudara sekalian pernah mendengar kata ini tapi tidak tahu maknanya. Tete manise ini ada di lagu Sio Mama, yang lagunya ada di dalam video berikut. Nah, di dalam lagu tersebut ada kata tete manise. Apakah arti tete manise itu? Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang berada di Ambon
dan sekitarnya, mereka akan menjawab, Tete Manise itu adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya Tete Manise itu artinya adalah nenek yang baik hati. Tete itu bahasa Ambon dari nenek, dan Manise itu adalah baik. Jadi sebenarnya Tete Manise itu adalah nenek yang baik hati. Tapi kenapa kok bisa diartikan sebagai Tuhan Yesus? Nah, ini ada sebuah cerita di mana dulu sebelum kekristenan itu hadir di daerah Ambon, di daerah Maluku, tidak ada istilah Tete Manise. Yang ada adalah Tete Momo. Jadi ada istilah baru lagi, Tete Momo. Tete tadi artinya nenek, dan Momo itu artinya jahat. Jadi sebelum Kristen hadir, sebelum gereja hadir di Ambon, di Maluku, di situ ada sebuah dongeng, ada sebuah mitos tentang Tete Momo, nenek yang jahat. Nah, ceritanya Tete Momo itu gambaran nenek yang sangat jahat, suka menakut-nakuti anak-anak kecil, suka mengganggu orang yang mungkin pada waktu itu sedang bersuka cita. Tete Momo itu hadir dengan membawa ketakutan, suka menghukum dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, disinilah hadirnya Tete Momo ini menjadikan ketakutan di dalam masyarakat Ambon pada waktu itu. Setelah gereja hadir di Ambon, setelah kekristenan hadir dan berkembang di Ambon, di sini kemudian muncul suatu upaya untuk meredam adanya mitos Tete Momo tadi dengan memunculkan tadi Tete Manise. Tete Momo yang jahat itu dilawan dengan Tete Manise yang baik. Tete Manise adalah gambaran nenek yang berbalikan dengan Tete Momo. Nah, munculnya Tete Manise ini kemudian dihubungkan dengan gereja. Nah, disinilah kemudian muncul sebuah pengakuan, sebuah penghayatan tentang bagaimana Tete Manise ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Disinilah penghayatan saudara-saudara kita di Ambon bahwa Tete Manise itu merupakan Tuhan Yesus yang melawan kejahatan, yang melawan ketakutan-ketakutan, membawakan harapan, membawa sukacita dalam kehidupannya. Nah, ini kisah singkat, cerita singkat tentang bagaimana saudara kita di Ambon, di Maluku memiliki mitos dongeng tentang Tete Momo, dan kemudian gereja yang hadir itu dianggap sebagai sumber sukacita sehingga muncullah istilah Tete Manise, dan Tete Manise ini kemudian dihubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah penghayatan iman yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Ambon atau Maluku. Inilah gambaran bagaimana Injil itu tersebar seperti benih. Benih itu tumbuh di tanah, di mana di dalam tanah itulah kemudian menumbuhkan sebuah harapan. Nah, disinilah kita juga melihat dimanapun Injil itu tersebar, itu harus berakar di tanah tempat di mana dia tersebar. Ketika Injil itu hadir di Maluku, ya kemudian Tuhan Yesus dilihat, dipahami, dihayati sebagai sosok yang baik hati sama seperti Tete Manise tadi. Demikian pula ketika Injil hadir di dalam kehidupan orang Jawa pun juga harusnya seperti apa yang menjadi pemahaman orang Jawa, apa yang menjadi filosofi orang Jawa. Nah, pada saat ini kita akan melihat Matius 16 ayat 13 hingga 20, bagaimana Tuhan Yesus menanyakan kepada orang-orang tentang siapakah aku? Menurutmu siapa aku? Banyak orang yang menjawab,
bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menjawab Tuhan Yesus itu adalah Elia, Yeremia, nabi-nabi yang lain. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menanyakan ini kepada para murid, siapakah aku? Simon menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jawaban Simon tentang siapakah aku, siapakah Tuhan Yesus. Nah, disinilah Tuhan Yesus mencoba untuk melihat pemahaman siapakah Tuhan Yesus di mata banyak orang. Ya memang kemudian ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, tapi juga ada yang mengatakan Mesias. Semuanya tentu sesuai dengan pandangan pribadinya. Tentu ini berkaitan dengan pengalaman kehidupannya. Dan kita pun juga melihat bagaimana Tuhan Yesus hadir di masing-masing negara, bangsa, suku bangsa. Di sini Tuhan Yesus pun hadir dengan berbagai macam warna. Seperti tadi di Ambon, Tuhan Yesus banyak dikenal sebagai Tete Manise, nenek yang baik hati. Nah, demikian pula dengan penghayatan kita sebagai orang Jawa pun. Siapakah aku ini? Siapakah Tuhan Yesus bagi kita, bagi orang Jawa? Tentu kita memahami dan menghayati Yesus adalah juru selamat. Nah, juru selamat inilah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Dan orang Jawa itu sangat dekat dengan pengharapan keselamatan. Makanya banyak orang Jawa yang memberi nama anaknya Selamat Rahayu. Disinilah bagaimana orang Jawa sangat dekat dengan hal keselamatan. Karena di dalam keselamatan itulah bukan hanya dirasakan keselamatan nanti, tapi juga keselamatan sekarang. Seperti ketika orang Jawa ketika menyapa dengan kata wilujeng atau selamat. Nah, di situ sebenarnya menanyakan kabar. Apakah kabarnya selamat? Apakah kabarnya baik-baik saja? Nah, ini pun sebenarnya bagian dari iman Kristen yang tumbuh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Tuhan Yesus itu membawa kedamaian. Tuhan Yesus itu juru selamat. Dan itu adalah bagian yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini mari kita melihat Tuhan Yesus memang kita kenal dari mereka yang berasal dari Eropa. Jadi kekristenan hadir di tanah Jawa, di Indonesia itu berasal dari Eropa. Tapi bukan berarti kemudian kita mengenal Yesus itu sebagai sosok yang seperti orang Eropa, tidak. Kita harus mengenal Yesus dari budaya kita, dari pengalaman pribadi kita, dari apa yang kita jumpai setiap hari. Inilah yang disebut sebagai kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi itu apa? Kontekstualisasi itu adalah mencoba untuk membawa Injil kembali di tengah-tengah budaya kita. Kalau kita memiliki kekayaan seperti halnya wayang, seperti halnya gamelan, di situ sebenarnya bagian di mana kita harus menghidupkan Injil di tengah-tengah budaya itu. Injil bisa diwujudkan dengan wayang, dengan gamelan, dengan tari-tarian. Dan kita menghayati Injil bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sama seperti orang Ambon tadi menghayati Tete Manise sebagai bagian dari budaya mereka. Beberapa hari kemarin kita
bersama-sama menghayati adanya sebuah tradisi suronan, di mana kita sebagai orang Jawa secara khusus, sebenarnya disinilah waktu di mana kita merenungkan suro itu adalah tahun baru Jawa dan juga Islam yang pada waktu itu memang sudah disatukan pada waktu kerajaan Mataram. Nah, yang unik adalah di dalam menghayati suro itu, ya kita diingatkan kembali bahwa kita ini bukan orang Eropa, kita ini bukan orang Amerika, kita ini bukan orang Korea, kita ini orang Jawa. Oleh karena itu mari kita melihat diri kita sendiri. Mari kita melihat iman kita, sudahkah kita mengimani Tuhan Yesus sebagai orang Jawa? Dan mari kita seperti Petrus mencoba melihat Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang senantiasa memberi kekuatan dan pengharapan. Selamat menghayati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam budaya kita. Selamat menghayati Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang senantiasa memberikan keselamatan dan juga senantiasa memberikan pengharapan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Silakan untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop yang nanti akan dihimpun oleh pengurus blok dan wilayah. Dan dasar persembahan kita adalah Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami mengingat kehidupan kami yang Engkau pelihara. Kami mendapatkan makanan dan minuman sebagai wujud pemeliharaanmu setiap hari. Dan kami Engkau berikan kehidupan keluarga yang sungguh di dalamnya kami merasakan sukacita. Oleh karena itu pada saat ini kami bersyukur di hadirat-Mu atas keluarga kami. Kami bersyukur atas persekutuan di gereja kami. Dan kami pun bersyukur bagaimana pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Oh Tuhan, pada saat ini kami pun Engkau perkenankan menerima firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, menghayati kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan pada saat ini Tuhan pergumulan kami. Kami mengingat kami sebagai manusia yang tidak sempurna dengan banyak kelemahan. Oleh karenanya kami memohon kepadamu agar Engkau menguatkan kami. Berkati keluarga kami ketika kami menghayati kehidupan berkeluarga memang penuh dengan berbagai macam permasalahan dan pergumulan. Mampukan kami untuk dapat menyelesaikan menghadapi setiap permasalahan dengan mengingat akan firman-Mu dan mendasarkan jalan kehidupan kami di dalam tuntunan-Mu saja. Dan kami pun mengingat akan kehidupan bergereja kami pada saat ini. Berkatilah Tuhan GKJ Ceper di dalam setiap pelayanannya, agar gereja-Mu dapat tumbuh berkembang dan menjadi sarana berkat bagi kehidupan ini. Pada saat ini pun Tuhan kami mengingat bagaimana kehidupan bersama kami di tengah-tengah pandemi virus COVID-19
Berkati agar kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, terkhusus bagi para dokter, juru rawat, dan tim tenaga ahli medis. Berkati mereka di dalam pelayanan pengorbanan mereka, agar apa yang mereka lakukan itu dapat memulihkan kehidupan ini. Berkati juga para pemimpin kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet kementerian. Engkau pakai sebagai sarana untuk memimpin bangsa ini, untuk mewujud nyatakan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, saat ini pun kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang sakit ataupun mereka yang sudah berusia lanjut. Berkati Tuhan di dalam kerapuhan mereka, di dalam kelemahan mereka. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa yang akan memulihkan saudara-saudara kami tersebut. Dan kami menyerahkan pula ketika di antara kami ada saudara kami yang berbeban berat, berkati mereka, tuntunlah kehidupan mereka, dan sertai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga saudara-saudara kami dapat dikuatkan oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan di tengah-tengah peribadatan ini. Berkati Tuhan persembahan ini. Meskipun tidak seimbang dengan berkat-Mu yang melimpah, tapi kami yakin dalam persembahan inilah ada wujud syukur kami di hadirat-Mu, dan mampukan persembahan ini nantinya menjadi berkat dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ceper. Berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat agar bagaimana persembahan ini nantinya dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan setiap ungkapan syukur kami serahkan setiap permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sempurna. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita kuatkan iman percaya kita bersama dengan umat percaya di muka bumi ini dan di sepanjang segala abad. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jalan damai, jalan keselamatan dan sentosa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus ikut dan iring Tuhan, dan kita pasti akan menang bersamanya. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Aku selamat dan
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara, jadilah pelaku firman di dalam kehidupan ini dan tetaplah menjadi berkat bagi sesama di dalam penyertaan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.